mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, kali ini gue kembali menghadirkan episode dari si Reno Gendeng ini yang sekarang menjadi bocah petualang karena harus setiap hari masuk sekolah yang keberadaannya di tengah hutan Amazon. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka dengan sebuah tumpangan Johnson yang dipesan oleh para pemain MPL di kota Saranjana ini untuk pergi ke sekolah, tapi beroja sampai si kids kita ini yaitu Reno kakinya malah terkena sliding oleh beton sampai sepatunya memiliki cangkem. Masa sepatu jebol beli sepatu dong kagak mampu? Ya ilah, lu aja masih dibeliin kids kencing belum lurus, masih diceboin belagu. Akibat dihina oleh temannya, Reno pun pulang-pulang langsung meminta sepatu Nike Air Asia ke orang tuanya. Akibat sebentar lagi akan ada ujian yang menentukan masa depannya. Sepatu Alif robek, mana sebentar lagi mau ujian olahraga. Ujian olahraga emang pakai sepatu ya? Film Pintu Berkah nggak pernah apa ya sekali-sekali gitu MC-nya jadi orang kaya. Susah mulu hidupnya tapi... apa ini menggambarkan kemiskinan yang semakin berkembang di Wakanda ya? Keren juga sindirannya. Saat Bapak Reno berjualan, ia pun tiba-tiba terkena kutukan di bagian otak kecilnya yang membuatnya harus reban santuy dulu padahal baru aja berangkat. Terlebih lagi hidup lagi miskin-miskinnya, datang anak keinginan elit ekonomi sulit. Kue pancongnya pasti enak ya Pak? Sayang, aku nggak punya uang. Ya, kalau nggak punya uang nggak usah beli kids. Merasa ini adalah cobaan yang diberikan oleh sutradara, membuat Raka pun terpaksa memberikan sedekahnya, hitung-hitung GB pahala, siapa tahu bisa diganti yang lebih gacor parah. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Sama-sama. Segampang itu ya. Ada dagang lewat, bilang di depan dagangnya, "Pak, saya nggak punya uang." Terus dikasih gratis. Nah, saat melanjutkan perjalanannya, kepala Raka semakin terasa kutukannya hingga datanglah seorang minion yang gabut mengatakan hal seperti ini. Bang, kue pancongnya masih ada kan? Saya borong ya. Tuh kan, film ini mengajarkan kita buat sedekah cuy. Makanya rajinin sedekah tapi jangan dikontenin ya. Apalagi pakai embel-embel biar orang lain termotivasi. Lu dapat AdSense lebih gede ketimbang giveaway lu bro. Tapi Broja mendapatkan jackpot dari sutradara. Dari kejauhan sudah terlihat dua orang preman yang salah satunya botak doang, kanker kagak. Dimana tentunya melihat ada pedagang yang gacor, ini si Gundul Saitama pun langsung menilapnya sampai mendorong Raka ke sebuah aspal. Dan karena badan yang meet and greet dengan aspal, aduh. Pak Sarul mengalami stroke sebagian tubuhnya. Auto stroke enggak tuh? Itu badan apa printer, gampang kali ngeluarin stroke. Akibat si Gundul mendorong Raka ke aspal, kini bibir Raka pun harus mengalami salah rute seperti hatimu dan hatinya yang saling beda arah tujuan. Cuaks. Sampai membuatnya kecewa karena telah gagal membelikan Reno sepatu Nike Air Asia. Tadi dokter juga bilang ada kemungkinan sehat. Wah, clue itu bu, gedik aja lagi ke aspal langsung bener itu mulutnya. Di sana Reno pun menyuruh bapaknya untuk bersabar karena masih ada waktu lain untuk membelikan Reno sepatu Nike. Geblek emang. Namun sebelum bapaknya bisa sembuh, terpaksa sepatu Reno harus ditambal terlebih dahulu agar cangkemnya bisa ditutup seperti mic yang di-mute ketika lagi rapat. Cuaks. Sepertinya suamiku lama sembuhnya. Atau aku ganti suami aja ya. Keesokan harinya karena istri Raka tak diperbolehkan untuk mencari sugar daddy, ia pun terpaksa harus menggantikan suaminya dalam bekerja ditambah mengurus para bocil MPL ini yang akan berangkat sekolah. Buat ongkos sekolah. Mana cukup buat ongkos anak aku. Makanya bu, udah tahu susah itu alis pakai di tata ulang. Lagian gak ngotak kali nerf pemain cuy. Miskinnya udah level maksimal. Nah karena nggak ada uang, Reno pun terpaksa harus memalak temannya. Boleh nggak hari ini kamu bayarin aku dulu? Lah, uang hasil menang lomba azan kemana Ren? Namun karena uang temannya pas-pasan, terpaksa si Reno berangkat sekolah hanya mengandalkan kakinya akibat tak memiliki ongkos untuk rengkar bemo. Sementara di rumah, Raka yang masih menjalani kesetrukannya, ia pun hanya bisa bagong AFK sambil mencoba membetulkan jalur bibirnya ke jalur semula. Hingga karena tak ada pilihan lain daripada Reno tiap hari jalan kaki yang bisa menyebabkan sepatunya semakin tipis setipis leker, istrinya pun langsung meminta restu untuk berjualan pancong bandres. Ini kalau di tempat gue,
Pukis namanya cuy. Nah, saat Reno berjalan menuju sekolah yang keberadaannya di ujung hutan Amazon, ketika sampai seorang guru, ya ilah, dokter kematian pindah profesi kah? Seorang guru pun mengunci gerbangnya lantaran Reno telat 2 menit. Baru tahu gua SD kalau telat gerbang ditutup gini. Beruntung melihat backingan Reno yaitu sutradara, Pak Guru ini pun seketika mentalnya down dan memilih untuk memberikan jalan untuk Reno agar bisa menjadi siswa tercerdas yang siap lomba azan internasional. Selagi Reno menggebe ilmunya, emaknya bernama Rita pun sudah berhasil pecah telur berjualan kue pancong hingga membuatnya semakin semangat, tapi lagi-lagi hidup lagi semangat-semangatnya, datanglah minion yang memiliki cangkem spek Ninja 2R berbacot seperti ini. Tadi kata anak saya, Alif ke sekolahan jalan kaki. Tega banget sih. Ini logika mak udah punah apa gimana ya? Kalau dia punya uang nggak mungkin anaknya jalan kaki, Bu. Lagian kalau nggak bisa bantu jangan ngejudge gitu dong. Mendengar tutur rayu dari cangkem ini minion, Rita pun hanya bisa menangis sampai dilihat oleh Reno yang baru aja bolos dari pelajaran penjas karena merasa udah pro. Ibu kenapa nangis? Pasti kaki kamu pegel ya, Alif. Ibu pijitin ya, Nak. Gimana cara mijetin kaki kalau berdiri? Merasa kasihan dengan kaki Reno yang tiap hari kerja banting tulang OTW ke sekolahan membuat imunitas di otak Rita mendapatkan stimulus. Asik, gue ngomong apa sih? Hingga ia pun menjadi lebih semangat lagi dalam berjualan, sedangkan Reno yang baru aja pulang, ia pun memberikan sebuah rekomendasi untuk kakaknya karena tak mau makan akibat cuman ada nasi dan kecap Malika. Gimana kalau kita makan sambil ngeliat gambar ayam goreng tepungnya gimana? Widih, ini pemerannya di nerf abis-abisan cuy. Selesainya Rita bekerja, ia pun berhasil gacor parah. Gila nggak tuh, jualan sedikit untung elit. Namun walaupun udah untung banyak, ketika Rita memberikan uangnya untuk Reno agar tak jalan kaki, besoknya si Reno pun malah meninggalkan uangnya di atas meja sambil memberi sepucuk surat cinta dari Starla. Di mana isinya si Reno telah mempraktekkan teknik dari Chef Juna, tutorial cara membuat nasi goreng hanya bermodalkan kecap Malika. Bahkan untuk selanjutnya, Reno berniat memasakkan emaknya roti jala mak 5 biadab. Di tempat Reno saat ia OTW ke sekolah, kids itu kenapa pakai baju rumahan? Ia pun melihat sebuah ayam goreng yang tentunya membuat perutnya ngiler. Alhasil saat pulang sekolah, Reno pun seketika berniat mencari kerjaan agar bisa membeli dunia beserta isinya. Nah, ketika Rita berjualan, ia pun kedatangan seorang begundal yang tentunya iri melihat jualan Rita laris manis, ya walaupun dibeli 1 minion doang, di mana ia langsung menyuruh Rita lokot dari sana kalau perlu kembali ke kursi penonton agar jualan begundal ini bisa gacor parah. Pak, tapi kan rezeki udah ada yang ngatur, Pak. Lah, kalau udah ada yang ngatur ngapain kerja? Singkat waktu ketika hari udah siang, Reno yang baru aja mau OTW pulang dan sempat nongki dulu, ia pun mendengar sebuah kata-kata yang bisa mendatangkan cuan. Duh, siapa sih yang bisa gantiin gue jagain parkiran di sini ya? Karena kebetulan tukang parkir di sana lagi pengen boker dan butuh digantikan. Kebetulan saya lagi cari kerja. Emangnya kamu bisa parkirin kendaraan? Lah, tukang parkir markirin kendaraan ya? Perasaan datangnya pas mau pulang doang? Ya nggak semua sih, tapi kebanyakan oknum-oknum. Di sisi lain, Raka yang cangkemnya masih salah server, ia pun mencoba menyuruh anaknya makan, tapi karena ternyata kakak Reno seorang begundal, ya walaupun masih level 1 karena malu-malu durhakanya, ia pun menolak untuk makan karena... Aduh. Aku nggak mau makan, aku maunya makan pakai ayam goreng tepung, Pak. Tahu diri napa kids? Emak kerja susah payah ini begundal minta ayam goyeng. Mendengar permintaan anaknya, Rakanya bisa terbagongkan karena baru tahu ternyata anak pertamanya agak kelainan sifatnya. Namun beruntung tak berselang lama, datanglah Reno sambil membawa ayam Kentucky hasil dari memarkir ribuan moge. Nih, ayam goreng tepung. Kepala kakak pusing banget deh. Makanya makan dodol, lemes kan lu, turun tensi, milih-milih makanan sih udah tahu ekonomi sulit. Nah, saat dicek suhu badannya, ternyata sepanas cuaca di Bekasi hingga lagi-lagi membuat Reno harus mengompresnya sambil menyuruh kakaknya makan siang. Ayo sopin. Ya ilah, pakai nasi lah oi, udah kayak sultan aja lu makan ayam doang. Namun baru aja disuapin dada ayam utuh, kakaknya pun semakin menjadi-jadi sakitnya hingga membuat Reno harus menggunakan ulti zilongnya untuk mencari maknya yang anehnya bisa ketemu loh.
Padahal jualan keliling kampung semudah itu ya ketemu. Nah ketika udah pulang, Ibu di sini aja temenin Putri. aduh, ini anak ngerepotin amat dah. Kembali ke Rahim aja lah. Emaknya disuruh stay di rumah, giliran disuruh makan biar harus ada ayam Kentucky. Duit dari mana? Duit dari mana? Kala itu karena Rita disekap oleh anak begundalnya tak boleh pergi keluar, terpaksa Reno yang memiliki seluruh bakat sedari kecil mulai dari juara lomba azan meski cangkem bisu sampai menjadi pengusaha kapal laut di film sebelumnya, ia pun harus menggantikan kerjaan emaknya berkeliling dimensi berjualan kue pancong. Kue pancong bandros. Aduh ya Allah. Udah tahu jalanan sepi kagak ada rumah masih aja teriak-teriak. Ketika Ri udah berganti skin, Reno pun belum juga mendapatkan pelanggan sampai jari-jari kakinya menyerah untuk berjalan. Beruntung datanglah emaknya yang berhasil mencium bekas-bekas dosa dari Reno yang dulu sempat jadi begundal. Dan beroja emaknya datang, buset dah. Ini udah di luar nalar cuy. Masih ada pancongnya? Boleh saya beli semuanya, Bu? Borong kue pancong, gabut bener nih orang. Kue pancong dingin diborong. Nah berkat hoki tahunan yang berhasil digunakan oleh emaknya, kini dagangan Reno auto ludes. Tapi yang jadi masalah sekarang, kaki Reno tiba-tiba tak bisa digunakan akibat jari-jarinya sudah pada surrender untuk berjalan. Ini BPJS belum tercipta apa sengaja nggak mau bikin BPJS ya? Apa mau nunggu yang Ono menang? Politik adalah jalan ninja kita. Hari demi hari si Ritanya bisa berdoa agar bisa menghadapi cobaan yang ditulis oleh penulis naskah film ini. Sedangkan kebiasaan Reno tiap harinya ya harus berjalan kaki demi bisa mengasah ilmunya di sekolah. Lagian, ini Reno sekolahnya di mana dah? Serasa di sana cuma ada satu sekolah aja cuy. Telat kan jadinya tiap hari. Dan akibat doa-doa yang dilanturkan oleh Rita, setiap hari dagangannya pun auto laris manis karena para minion di sana bisa tiba-tiba sepakat untuk ngidam kue pancong. Namun beroja gacor parah, datanglah seorang saya satpol yang mengetar-ketirkan para pedagang kaki 5 dan kaki 2 di sana. Bapak-bapak bilek, gambar yang bisa didengar ya guys. Rita yang kabur ia pun masuk ke ganggang demi bisa menghindari kejaran saya satpol sampai membuat dirinya menggerebuk jatuh karena ada halodeck yang sedang tertidur. Di sisi lain karena Reno telat ia pun memutuskan untuk pulang, tapi ketika melihat bola yang sedang nganggur, sejak kapan main bola pakai mulut cia-cia gitu? Lu main bola pemain Naruto-Narutoan? Sampai datanglah si mantan dokter kematian yang menjelma menjadi guru untuk menegur Reno karena mengira ini bocil bolos pelajaran. Kala itu Reno pun diantar ke sekolah untuk dijebloskan ke ruang BK akibat melanggar dan ujung-ujungnya disuruh AFK di depan tiang bendera sebagai bentuk hukuman atas bolosnya Reno. Ya ilah. Lagian hukumannya kayak di zaman purba cuy. Udah gak zaman yang gini, minimal di DO aja lah biar sekalian gak sekolah. Selesai hormat sampai pelajaran selesai, Reno yang diperbolehkan pulang, ia pun tiba-tiba tershutdownkan, namun beruntung ia pun ditolong oleh seorang penyelamat bumi. Kenapa nggak naik angkot aja, itu kan lebih cepet. Soalnya orang tua saya lagi sakit, Bang. Kamu masih kecil tapi pikiran kamu dewasa banget deh. Iyalah, daripada yang dewasa tapi pemikirannya kayak anak kecil, taunya nilap uang doang. Cuaks. Lalu mengantar Reno pulang dengan motor yang sudah di-upgrade tanpa menggunakan rangka esap. Di mana beroja sampai di rumah, Reno pun melihat bapaknya sedang dipaksa mendengar tutur rahayu dari cangkem entitas terkuat di bumi ini. Tapi beruntungnya lagi, si penyelamat bumi yang ternyata adalah Crazy Rich gabut, ia pun mau membayarkan kontrakan Reno senilai 500.000. Itu mau bayarin? Banyak loh ini. Nggak apa-apa, saya yang bayar. Asik. Cem-cem sudi pik nih bos. Ditambah lagi penyelamat bumi ini ingin menggiveaway-kan sepeda peninggalan Siva yang nganggur di rumahnya agar Reno bisa berangkat sekolah dengan santuy. Mendengar itu Reno pun auto mengadu ke emaknya dengan mengendus bau-bau palanya karena saking bahagianya akan di-giveaway-kan sepeda Siva. Terlebih lagi saking senangnya ini Reno, ia pun mencoba hal yang greget dengan menjadi si pembanting tulang yang handal di pasaran. Nah saat Rita lanjut berjualan, ia pun kembali mendapatkan jackpot. Saya mau borong semua, Mbak. Setiap hari ada aja yang borong cuy. Heran gue para minion di sana pada kelaparan apa gimana dah.
Dan baru aja gacor parah, Rita yang melihat ada penjual rongsokan yang menjual sepeda. Hasil daripada Reno diberikan warisan sepeda Siva yang bisa membuatnya jadi incaran ladusing. Terpaksa dengan harga 90.000, Rita pun men-check outkan sepeda itu, tapi baru aja mau OTW pulang. Wah, Alif pasti seneng banget. Ini kan sepeda anak saya yang hilang. Lihat tuh. Aditya, ini bocah pasti diam-diam jual sepedanya dah ke tukang rongsokan buat top up diamond. Si Minion yang mengaku sepeda itu miliknya, Rita pun terpaksa memberikan sepeda tersebut daripada dirinya harus masuk sel karena takut ini mak mengeluarkan kekuatan toanya dengan berteriak maling-maling. Sesampai di rumah, Rita pun auto bercurhat ke Raka Omara tentang hari apesnya yang membeli sepeda, sepedanya malah minta dikembalikan. Apalagi hidup lagi apes-apesnya, datanglah Reno membawakan sepucuk surat yang bisa membuat para mama terketar-ketirkan. Apalagi membacanya saat di akhir bulan. Ya, apalagi kalau bukan biaya sekolahan. Alif gak bisa bilangin ke ibu soal uangnya harus dibayar di sekolah. Lah, kasihlah suratnya kids biar makin menantang kehidupan orang tuamu. Gue jadi kepo gimana ya cara mereka buat ngilangin kemiskinan. Dimana sepulang sekolah, Reno pun kembali menjelma sebagai pembanting tulang, mulai dari jadi tukang sapu keliling sampai tukang angkat barang ke becak turbo. Barang-barangnya sudah saya angkat ke becak ya Bu. Udah tahu kan siapa pengendara becak turbonya? Ya Nolan, siapa lagi? Di sisi lain, saat Rita kembali berjualan, terlihat wajah para minion di sana begitu membGST-kan akibat mengira Rita seorang maling. Iya, mana ada sih maling mau ngaku? Mendingan ibu gak usah jualan lagi deh di sini. Emang susah ngomong sama orang susah cuy. Dibilangin Rita beli sepeda dari tukang rongsokan, tetap aja dituduh maling. Beruntung kala itu bertemulah Rita dengan penjual barang bekas kemarin dan terjadilah sebuah keributan. Apa sih? Buset, dagangan Rita sampai di smackdown segala. Hingga membuat kaki Rita disetubuhi gerobaknya yang tentunya mengagetkan Reno setelah mendengar curhatan dari minion ini. Akibat kedua orang tuanya di nerf habis-habisan, yang satu bibirnya salah serper akibat nyipo aspal, dan satunya lagi kakinya kena segel sampai nggak bisa jalan. Dengan terpaksa, kini Reno pun harus menjadi pembanting tulang yang lebih ekstrim lagi. Nah, ketika pagi tiba, ini Reno sekolahnya di mana sih? Udah kayak lintas provinsi cuy, pagi-pagi buta harus berangkat. Ia pun melihat sesosok mencurigakan yang sedang mengunboxing rumah. Kayaknya mencurigakan banget. Itu namanya hayam maling kids. Beruntung dengan berbekal payung yang terbuat dari cor-coran kerikil, Reno pun langsung menggedik si hayam maling. Bunyi payung apaan kayak gitu? Lalu datanglah para warga ke sana untuk mengamankan rumah si bapak ini dan sebagai bentuk terima kasihnya, si bapak yang merupakan seorang terapis, ia pun memberikan voucher gratis pijit ke Reno yang bisa digunakan untuk membetulkan jalur cangkem bapaknya ke arah semula. Nanti saya kasih gratis bapak kamu sampai sembuh. Bisa-bisanya padahal punya tetangga terapis tapi nggak pernah minta tolong. Mendengar voucher gratis terapi, seketika Reno langsung mengajak bapaknya ke sana untuk memulihkan dari penyakit stroke belanjanya. Sementara si Rita yang udah sembuh, ia pun kembali berjualan seperti semula dan pastinya gacor parah. Sampai dari kegacorannya, ini Rita pun bisa membelikan Reno sebuah sepeda. Kecil banget cuy. Berkat terapi juga bapak udah bisa jalan normal lagi. Segampang itu ya sembuh dari stroke, belum juga ada beberapa minggu pengobatan loh. Namun baru aja mereka senang, si Reno yang berjalan pulang, ia pun tiba-tiba tershutdown kan sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Dan film ini pun ditutup dengan Reno yang terbenatkan dari dunia hingga membuat keluarganya bahagia. Oke, pesan immortality-nya di sini nggak ada karena nggak ada yang bisa disampaikan. Pikir aja cuy, motivasinya apa? Kerja keras. Ujung-ujungnya juga nggak sukses. Agak lain ini film, biasanya film pintu berkah sukses semua, ini masih aja miskin. Tapi intinya stay wak-wak guys.